Kalau kalian lagi nyari headset Bluetooth 400 ribuan yang udah support ANC, desain simple, dan juga enteng, coba nih cek headset yang satu ini. Ini adalah Rexus S9 Pro. Setelah sebelumnya gue sempat bahas Rexus S8, headset yang menurut gue itu ringkes dan travel friendly. Cuma sayangnya di paket pembeliannya itu kita nggak dapat carrying case atau tempat buat simpen headsetnya ketika mau dibawa-bawa. Nah, di paket pembelian Rexus S9 Pro ini kita udah bakalan dapat hard case buat simpen headsetnya. Jadi ini makin enak dan seamless buat dibawa-bawa bepergian. Selain itu, di paket pembeliannya tentu aja kita bakal dapat unit headsetnya, satu buah kabel USB Type-A to Type-C buat ngecas, dan manual book serta kartu garansi. Di official store-nya Rexus, headset ini dijual dengan harga 400 ribuan, tepatnya di 459 ribu. Tentunya ini bisa lebih murah ya kalau kalian ada voucher diskonan di marketplace kesayangan kalian. Seperti biasa, link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Rexus S9 Pro hadir dengan desain yang menurut gue cukup simple dan minimalis. Di bagian housing luarnya terdapat desain motif yang cantik dengan perpaduan warna hitam dan abu-abu. Oh ya, headset ini ada dua varian warna, dia ada hitam dan juga putih. Tinggal pilih aja sesuai preferensi masing-masing. Desain housingnya cukup unik, di sini nggak cuma bulat aja kayak headset pada umumnya, tapi di sini ada aksen berbentuk kayak persegi panjang tapi rounded gitu. Sementara di sebelah kanannya polos aja berfungsi sebagai touch control yang akan gue bahas lebih lanjutnya nanti. Dan ada LED indikator juga dari headset ini. Materialnya sendiri plastik dan ini enteng banget sih. Gue lumayan kaget pas awal-awal megang unitnya, beratnya cuma segini. Walaupun begitu bukan berarti headset ini kerasa ringkih ya, malah nggak sama sekali. Build quality-nya tetap kerasa kokoh, even pas gua coba flex itu dia sama sekali nggak ngeluarin bunyi apapun. Tanda kalau build quality-nya ini emang beneran solid. Earpad-nya berbahan protein leather yang cukup empuk, tapi menurut gua nggak terlalu tebal dan bikin jarak dari earpod ke busa driver yang ada di dalam sini itu lumayan deket. Jadi ketika kita pakai headsetnya, kuping kita itu bakalan nyentuh si busa dari drivernya. Jujur menurut gue sih jadi agak kurang nyaman ya awalnya, tapi untungnya busanya ini lumayan tebel juga. Nggak tipis-tipis amat, jadinya di kuping itu nggak sakit dan lama-lama gue jadi terbiasa. Headband bagian dalam berbahan leather dan bagian luarnya itu berbahan fabric. Gue juga nggak tahu kenapa dibedain gini, tapi ya ini lumayan empuk sih bagi gue. Tentunya di sini ada slider buat atur panjang pendeknya headband dan untuk hinge beda sama Rexus S8 yang bisa dilipat. Kalau di Rexus S9 Pro ini dia cuma bisa diputer aja kayak gini. Di ear cup sebelah kanan ada satu tombol power dan port USB-C buat ngecas. Dan ada segaris grill berwarna merah gitu yang kayaknya sih ini buat ngebantu fitur ANC di headset ini. Sementara di sebelah kirinya tuh ada logo Rexus dan nggak ada button apapun. Untuk clamping kurang lebih masih sama kayak Rexus S8. Buat ukuran kepala gua, clampingnya ini masih lumayan agak kenceng dan ngejepit. Tapi mungkin karena Rexus S9 Pro ini lebih enteng, jadi nggak terlalu bikin pusing ketika dipakai berlama-lama. Rexus S9 Pro ini udah menggunakan Bluetooth versi 5.3. Ini udah aman banget buat casual use. Ketika gue pakai buat nonton film dan YouTube, delay-nya itu minim banget, bahkan cenderung nggak kerasa delay. Klaim dari Rexus jarak maksimum dari koneksi Bluetooth-nya ini di 10 meter. Kalau untuk main game, gue nggak merekomendasikan headset ini ya, karena headset ini cuma punya satu mode aja, yaitu mode wireless, yang tentunya ketika dipakai main game bakalan kerasa delay-nya, terutama buat game-game yang kompetitif. Kalau game casual sih harusnya masih aman-aman aja. Headset ini dibekalin baterai 500 mAh yang lumayan awet, udah sekitar semingguan gue pakai hampir tiap hari, dan baterainya ini masih belum habis. Kalau nggak salah sisa di 30 atau 40%-an. Mostly sih gue pakainya itu di mode normalnya ya, bukan mode ANC. Seperti yang sempat gue bilang tadi, di bagian kanan headsetnya yang polos ini adalah touch control yang bisa kita pakai untuk atur volume dengan gestur geser dari bawah ke atas buat volume up dan sebaliknya. Terus next dan preview song dengan gestur geser dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Untuk headset Bluetooth yang support active noise cancellation di harga 400 ribuan, menurut gua Rexus S9 Pro ini udah cukup oke. Kalau yang gua rasain kualitas audionya nggak ada perbedaan baik itu di mode normal ataupun ANC-nya. ANC mode-nya tentu aja nggak super bagus di headset harga segini ya, lumayan oke aja sih ini menurut gua. Worth the budget lah. Ketika gua cobain buat bawa headset ini ke kantor dan naik MRT, suara MRT-nya agak berkurang, tapi tetap kedengeran. Ya intinya background noise dari luar masih tetap kedengeran sedikit, tapi lumayan kebantu juga dengan isolasi suara yang cukup bagus dari headsetnya.
Seluruh area kuping gue itu ketutup sempurna tanpa ada celah. Jujur ya, kalau gue pribadi lebih suka pakai headset ini di mode normalnya karena emang gue nggak terlalu nyaman aja kalau misalnya pakai headset yang terlalu kedap. Selain ANC mode, headset ini juga punya transparansi mode yang ngebantu buat kalian yang mau pakai headset tapi tetap mau aware sama sekeliling kalian. Pencet power buttonnya 3 kali buat aktifin transparansi mode, setelah itu pencet 3 kali lagi buat aktifin ANC mode-nya. Buat balik ke mode normal, pencet power buttonnya 3 kali lagi. Menurut gua di sini bassnya cukup powerful. Rasanya sih kalau kalian seorang basshead mungkin bakalan suka. Buat dengerin musik-musik EDM atau hip hop bakalan enak sih menurut gua. Untuk vokalnya sendiri di sini cukup clear tapi kadang agak kalah power sama bassnya. Jadi vokalnya bakalan kerasa agak ketutup. Sound stage-nya sendiri lumayan luas, instrumen-instrumen musiknya kerasa lumayan megah. Untuk kualitas mikrofonnya itu kurang lebih kayak gini suaranya. Halo halo halo, tes tes, halo halo halo, tes tes, 1 2 3. Gak terlalu bagus, tapi ya cukup oke aja sih. Headset ini udah ada built-in mikrofonnya. Kesimpulannya, Rexus S9 Pro ini adalah headset yang worth the price. Dengan 400 ribuan, kita udah dapat ANC dan transparansi mode, kualitas suara yang bagus, build quality-nya solid tapi tetap enteng, desain simple minimalis dan gak neko-neko, kemudian dapat hardcase juga buat bikin headset ini makin enak buat dibawa-bawa. Paling sedikit notes dari gua, kalau ukuran kepala kalian lumayan lebar, clampingnya itu bakal agak ngejepit dan butuh sedikit adaptasi. Terus buat yang mau pakai headset ini untuk virtual meeting, baiknya pakai mikrofon tambahan biar suaranya itu jadi makin jelas. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.